Pernahkah Anda membayangkan bahwa kota yang Anda tinggali hari ini, dengan segala hiruk-pikuk kemajuannya, dulunya adalah saksi bisu dari sebuah pelarian besar yang penuh darah dan air mata? Purwokerto bukan sekadar titik di peta Jawa Tengah. Di balik ketenangannya di bawah bayang-bayang Gunung Slamet yang agung, tersimpan sebuah rahasia besar yang sengaja dikubur oleh waktu. Sebuah kisah tentang seorang pangeran yang kehilangan segalanya, tentang pengkhianatan yang tak terduga, dan tentang bagaimana sebuah nama lahir dari sebuah doa di tengah keputusasaan. Banyak yang mengira asal-usulnya hanyalah dongeng pengantar tidur biasa yang diceritakan turun-temurun tanpa makna. Namun, jika kita menggali lebih dalam ke akar sejarah dan legenda yang tercecer di sela-sela bebatuan Sungai Serayu, kita akan menemukan sebuah kenyataan yang akan membuat Anda tercengang. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan saya ceritakan bukan sekadar sejarah buku teks, melainkan sebuah perjalanan spiritual dan fisik yang mengubah takdir sebuah wilayah selamanya. Jangan kaget, karena ternyata begini sejarah asal-usul Purwokerto yang sebenarnya. Selamat datang, para pencinta misteri dan penjaga warisan budaya Nusantara. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di kanal yang menjadi jembatan antara masa lalu yang legendaris dengan masa kini yang penuh tanda tanya. Di episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu menyusuri lorong gelap sejarah yang jarang dieksplorasi oleh media arus utama. Kita akan membahas tanah kesatria, tanah di mana keberanian bertemu dengan kesabaran Purwokerto. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kabut legenda Raden Kamandaka dan Kadipaten Pasir Luhur, saya ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan besar ini. Konten seperti ini memerlukan riset mendalam dan dedikasi untuk menjaga agar budaya kita tidak hilang di telan zaman. Oleh karena itu, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, luangkanlah sedetik waktu Anda untuk menekan tombol subscribe di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan satupun kepingan puzzle sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa berikan like sebagai bentuk apresiasi dan tuliskan di kolom komentar, "Salam budaya," agar kita bisa saling menyapa. Dukungan satu klik dari Anda adalah energi bagi kami untuk terus berkarya demi Indonesia. Sudah siap? Mari kita buka lembaran pertama dari kitab sejarah tersembunyi ini. Di jantung kerajaan Pajajaran yang agung, sebuah kemegahan yang dibangun di atas fondasi batu karang dan kearifan Prabu Siliwangi, sedang terjadi sebuah pergolakan batin yang tidak diketahui oleh rakyat jelata. Di dalam bangsal keraton yang harum dengan aroma dupa cendana dan bunga melati Raden Banyak Catra, sang putra mahkota yang memiliki paras setampan dewa dan sorot mata sebijak resi, sedang berdiri mematung. Di hadapannya terbentang hamparan permadani beludru, namun pikirannya melayang jauh melampaui tembok-tembok tinggi istana yang berlapis emas. Malam itu, bulan purnama seolah enggan menampakkan cahayanya secara utuh, tertutup oleh awan hitam yang berarak cepat. Banyak Catra merasakan kegelisahan yang luar biasa. Sebagai calon penguasa, ia memiliki segalanya, kekuasaan, rasa hormat, dan masa depan yang terjamin. Namun setiap kali ia memejamkan mata dalam semedinya, ia melihat sebuah visi. Ia melihat sebuah gunung raksasa di arah timur yang puncaknya menyentuh langit, dikelilingi oleh hutan yang rimbun dan sungai-sungai yang mengalirkan air kehidupan. Sebuah suara gaib yang ia yakini sebagai suara leluhur terus berbisik. Tahta ini bukan tempatmu menemukan kesejatian. Pergilah ke arah matahari terbit, lepaskan kasta, dan temukan awal dari kemakmuranmu yang sesungguhnya. Dengan langkah berat namun mantap, Banyak Catra memutuskan untuk menghadap ayahandanya, Sang Prabu Siliwangi. Pertemuan itu terjadi di ruang pribadi sang raja, di mana hanya ada keheningan dan wibawa yang luar biasa. "Rama Prabu," ucap Banyak Catra sambil bersimpuh, "Ananda memohon restu untuk meninggalkan istana." Ananda merasa jiwa ini belum genap jika hanya berdiam diri di balik kemewahan, sementara takdir Ananda memanggil dari arah timur. Prabu Siliwangi, sang singa Pajajaran, terdiam cukup lama. Tatapannya tajam, menembus relung jiwa putranya. Beliau tahu bahwa putranya ini mewarisi sifat pengembara dan pencari kebenaran yang kuat. Dengan suara berat yang menggetarkan ruangan, beliau menjawab, "Jika itu ketetapan hatimu, putraku, pergilah. Namun ingatlah, saat kau melangkah keluar dari gerbang Pajajaran, kau bukan lagi seorang pangeran. Kau harus menanggalkan nama Banyak Catra. Kau harus belajar menjadi tanah sebelum bisa menjadi gunung. Kau harus merasakan dinginnya malam tanpa selimut sutra dan perihnya lapar tanpa hidangan raja." Malam itu juga, Banyak Catra melakukan transformasi yang drastis. Ia menanggalkan jubah kebesarannya yang terbuat dari benang emas. Ia melepaskan mahkota kecilnya, gelang-gelang permata, dan keris bertatahkan berlian. Sebagai gantinya, ia mengenakan kain jarik kasar berwarna gelap dan sebuah ikat kepala dari kain lusuh.
ia mengambil identitas baru sebagai Kamandaka, sebuah nama yang ia pilih untuk menyembunyikan jati dirinya yang agung. Langkah pertamanya keluar dari gerbang belakang istana adalah momen paling emosional dalam hidupnya. Ia menoleh sekali lagi ke arah keraton yang telah membesarkannya, lalu berbalik membelakangi kemewahan itu selamanya. Perjalanan ini dimulai dengan menembus hutan Pajajaran yang sangat lebat. Hutan itu bukanlah tempat bagi orang yang lemah. Pohon-pohon raksasa setinggi puluhan meter menutupi cahaya bintang, membuat suasana menjadi gelap gulita. Akar-akar pohon yang menonjol seperti tulang punggung naga seringkali membuat kakinya yang tak beralas terperosok. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kamandaka berjalan terus ke arah timur. Ia melewati sungai-sungai besar yang arusnya mampu menghanyutkan gajah. Ia harus berenang melawan arus, memanjat tebing-tebing curam yang licin karena lumut, dan menghadapi ancaman hewan buas. Pernah suatu ketika, ia berpapasan dengan seekor harimau loreng yang kelaparan di tengah hutan belantara. Alih-alih lari ketakutan, Kamandaka hanya duduk bersila dan mengatur nafasnya. Dengan pancaran aura ketenangan yang luar biasa, harimau itu justru menunduk dan berlalu pergi, seolah mengakui bahwa manusia di hadapannya memiliki jiwa yang sangat kuat. Rasa lapar adalah kawan setianya selama di perjalanan. Ia belajar membedakan mana umbi-umbian yang beracun dan mana yang bisa dimakan. Ia meminum air dari lubang-lubang pohon atau embun yang menetes dari daun-daun lebar. Kulitnya yang dulu halus kini menjadi kecoklatan terpanggang matahari dan penuh dengan bekas luka goresan duri hutan. Namun anehnya, matanya justru semakin bersinar terang. Di setiap pemberhentiannya, ia selalu menyempatkan diri untuk membantu rakyat kecil yang ia temui di desa-desa pinggiran. Ia membantu petani mencangkul, membantu membangun gubuk tanpa ada satupun orang yang menyangka bahwa pemuda yang bermandikan keringat itu adalah calon raja dari kerajaan terbesar di barat. Hingga suatu pagi, setelah melintasi batas wilayah yang sangat luas, ia melihat sebuah puncak gunung yang sangat megah di kejauhan. Puncaknya tertutup kabut tipis, memancarkan wibawa yang sangat besar. Masyarakat lokal menyebutnya Gunung Agung atau Gunung Slamet. Di kaki gunung itulah sebuah wilayah baru menantinya. Sebuah wilayah yang kelak akan ia bangun dengan keringat dan air matanya. Namun sebelum ia sampai ke sana, ia harus melewati ujian yang lebih berat lagi. Ujian hati dan ujian kesetiaan di sebuah tempat bernama Pasir Luhur. Kamandaka menarik nafas dalam, merasakan udara timur yang segar masuk ke paru-paru. Disinilah semuanya bermula, bisiknya pada angin. Purwo, permulaan dari segalanya. Langkah kaki Kamandaka akhirnya membawanya ke sebuah hamparan lembah yang hijau royo-royo, dialiri oleh sungai-sungai jernih yang airnya seakan tak pernah kering meski musim kemarau melanda. Di hadapannya berdiri dengan gagah Kadipaten Pasir Luhur, sebuah wilayah otonom yang menjadi pusat peradaban di bawah kaki Gunung Slamet. Bangunan kadipaten itu dikelilingi oleh tembok batu bata merah yang kokoh, dengan prajurit-prajurit berseragam merah tua yang berjaga di setiap sudutnya. Atmosfer di sini sangat berbeda dengan Pajajaran. Di sini aroma udara bercampur dengan bau tanah basah, pinus, dan kemenyan dari ritual-ritual pemujaan gunung yang masih kental. Kamandaka yang kini telah sepenuhnya menyatu dengan penampilan rakyat jelata. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini dibiarkan terurai dan diikat dengan kain kumal, mulai memasuki pasar utama. Ia tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai seorang pengamat. Ia bekerja apa saja, memanggul beras, membelah kayu bakar, hingga membantu nelayan di pinggiran kali. Di balik kerja keras fisiknya, matanya terus mempelajari peta kekuatan di Pasir Luhur. Ia mendengar desas-desus bahwa sang penguasa, Adipati Kandadaha, adalah pria yang keras dan sangat protektif terhadap martabat keluarganya, terutama terhadap putri bungsunya yang melegenda. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke arah barat dan menciptakan semburat warna jingga di langit, Kamandaka sedang beristirahat di tepian sungai yang mengalir dekat Taman Keputrian. Di sanalah momen yang merubah seluruh garis hidupnya terjadi. Sebuah rombongan kecil keluar dari gerbang belakang kadipaten. Di tengah-tengah para dayang yang membawa payung emas, berjalanlah seorang wanita yang kecantikannya membuat waktu seolah berhenti berputar. Dialah Dewi Ciptarasa. Wajah sang putri begitu tenang, dengan kulit yang putih bersih seperti porselen dan mata yang teduh, namun menyimpan kesedihan yang misterius. Saat rombongan itu melewati pinggir sungai, embusan angin kencang tiba-tiba menerbangkan selendang sutra milik sang putri, jatuh tepat di aliran air yang deras. Tanpa berpikir panjang, Kamandaka melompat ke dalam sungai. Dengan ketangkasan seorang ksatria yang tersembunyi, ia melawan arus dan berhasil meraih selendang itu sebelum hanyut lebih jauh.
Saat ia naik ke daratan dan memberikan selendang itu, pandangan mereka bertemu. Itulah momen kontak batin yang legendaris. Dewi Ciptarasa terpaku melihat sosok pemuda di depannya. Meski pakaiannya kotor dan compang-camping, sorot mata Kamandaka memancarkan wibawa yang tidak bisa disembunyikan. Ada kilat kecerdasan dan keberanian yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang kuli panggul biasa. Sang putri menerima selendang itu dengan tangan gemetar, sementara Kamandaka hanya menunduk dalam menghormati kecantikan yang lebih mirip anugerah dewa daripada manusia. Namun, pertemuan itu tidak luput dari pengamatan mata-mata Kadipaten. Kehadiran pemuda asing yang terlalu tangkas ini mulai menjadi buah bibir di kalangan prajurit. Salah satu ksatria terbaik, Pasir Luhur, Senopati Siliwarna, mulai merasa terancam. Siliwarna adalah pria yang haus kekuasaan dan berambisi mempersunting Dewi Ciptarasa untuk memperkuat posisinya. Ia melihat Kamandaka bukan sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai duri yang harus segera dicabut. "Siapa sebenarnya kau, anak muda?" tanya Siliwarna suatu ketika saat mencegat Kamandaka di jalan setapak. "Kau bergerak seperti macan hutan, tapi berpakaian seperti pengemis. Pasir Luhur tidak suka dengan orang asing yang menyembunyikan wajah di balik lumpur." Kamandaka hanya menjawab dengan tenang, "Hamba hanyalah pengembara yang mencari sesuap nasi, Tuan. Langit di sini sangat luas, cukup bagi siapa saja yang ingin hidup damai." Jawaban itu justru membuat Siliwarna semakin murka. Ia mulai menyebarkan fitnah bahwa Kamandaka adalah mata-mata dari musuh luar yang ingin menghancurkan stabilitas Pasir Luhur dari dalam. Situasi di dalam istana pun memanas. Adipati Kandadaha mulai terpengaruh. Beliau memerintahkan agar Kamandaka diawasi secara ketat. Di sisi lain, Dewi Ciptarasa justru semakin sering mencuri waktu untuk menemui Kamandaka secara sembunyi-sembunyi di perbatasan hutan. Hubungan mereka menjadi sebuah paradoks yang menyakitkan. Cinta yang tulus antara seorang pangeran yang menyamar dan seorang putri yang terkekang, namun diapit oleh dinding prasangka dan ambisi politik yang kejam. Kamandaka menyadari bahwa penyamarannya kini berada di ujung tanduk. Ia berada di persimpangan jalan. Apakah ia harus mengakui bahwa dirinya adalah Raden Banyak Catra dari Pajajaran untuk mendapatkan restu sang adipati? Ataukah ia harus tetap menjadi Kamandaka dan menanggung risiko diburu sebagai kriminal? Malam-malam di Pasir Luhur berubah menjadi malam penuh kewaspadaan. Kamandaka sering melihat bayangan prajurit mengintai gubuk tempatnya menginap. Ia tahu pedang-pedang sedang diasah untuk lehernya, namun ia tidak gentar. Baginya, Pasir Luhur adalah ujian kedua. Jika di Pajajaran ia belajar melepaskan harta, di sini ia belajar mempertahankan cinta dan kehormatan di tengah kepungan musuh. Ini adalah babak di mana ia menyadari bahwa jalan menuju kemakmuran, tentu, harus dibayar dengan keberanian untuk menghadapi fitnah dan kematian. Situasi di Kadipaten Pasir Luhur akhirnya meledak. Fitnah yang diembuskan Senopati Siliwarna membuahkan hasil. Adipati Kandadaha yang merasa kehormatan putrinya terancam oleh kehadiran pemuda liar memerintahkan pengepungan besar-besaran. Malam itu, ribuan obor menyala di pinggiran hutan, membentuk lingkaran api yang mempersempit ruang gerak Kamandaka. Ia diburu seperti binatang buas. Suara gong tanda bahaya bertalu-talu dari menara Kadipaten, memecah kesunyian lereng Gunung Slamet. Kamandaka berlari menembus gelapnya hutan. Pakaian kasarnya sudah robek-robek terkena duri rotan dan kakinya bersimbah darah. Ia terdesak hingga ke bibir sebuah jurang yang di bawahnya mengalir sungai berbatu yang sangat deras. Tidak ada jalan keluar. Di depannya ratusan ujung tombak berkilauan terkena cahaya obor. Siliwarna tertawa mengejek dari kejauhan, menyerahlah pengembara, di tanah ini tidak ada tempat bagi orang asing yang berani menyentuh rembulan. Dalam keadaan terjepit antara kematian dan kehinaan, Kamandaka memejamkan mata. Ia teringat pesan ayahnya tentang belajar menjadi tanah. Ia melompat ke dalam jurang yang dalam itu. Namun, alih-alih menemui ajal, tubuhnya seolah dibimbing oleh kekuatan gaib yang tak kasat mata. Ia mendarat di sebuah celah gua yang tersembunyi di balik air terjun, sebuah tempat yang dikenal sebagai Goa Sarabadak. Di dalam gua yang lembab dan dingin itu, Kamandaka melakukan tapa brata yang sangat ekstrem. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak selama berhari-hari. Ia masuk ke dalam keadaan mati raga. Dalam penglihatan batinnya, ia bertemu dengan sosok leluhur yang agung. Sosok itu berkata, "Untuk menyelamatkan cintamu dan tanah ini, kau harus melepaskan rupa manusiamu. Kau harus menjadi cermin bagi ketulusan hati." Melalui sebuah ritual gaib yang menyakitkan, tubuh Kamandaka mulai bertransformasi.
Rambutnya tumbuh lebat menyelimuti seluruh tubuh, kulitnya menghitam sepekat malam, dan postur tubuhnya membungkuk. Ia bukan lagi seorang pangeran tampan, bukan lagi pemuda desa yang gagah. Ia telah berubah menjadi seekor kera hitam besar yang legendaris, Lutung Kasarung. Transformasi ini bukan sekadar sihir, melainkan metafora spiritual. Sebagai lutung, Kamandaka kehilangan kemampuan untuk berbicara bahasa manusia, namun ia mendapatkan ketajaman indera yang luar biasa. Ia bisa mendengar bisikan konspirasi dari jarak jauh dan bisa bergerak secepat angin di antara dahan-dahan pohon. Dengan wujud baru ini, ia kembali ke sekitar kadipaten. Rakyat pasir luhur gempar. Mereka melihat seekor kera hitam yang aneh, yang sering duduk diam di puncak pohon beringin dekat kamar Dewi Ciptarasa. Sang putri, yang sedang dalam masa pingitan dan terus menangisi hilangnya Kamandaka, merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap pagi, ia menemukan bunga liar yang sangat langka diletakkan di jendela kamarnya. Bunga yang hanya tumbuh di puncak tertinggi Gunung Slamet. Suatu malam, Dewi Ciptarasa memberanikan diri mendekati kera hitam tersebut di Taman Keputrian. Para pengawal ketakutan dan ingin memanah sang kera, namun sang putri mencegahnya. Ia melihat ke dalam mata kera itu. Di sana, ia tidak menemukan keganasan binatang, melainkan kesedihan dan cinta yang sangat dalam yang ia kenal. Kamandaka, bisiknya lirih dengan air mata mengalir. Sang lutung hanya menunduk pelan dan memberikan sebuah buah hutan sebagai tanda kesetiaan. Masa penyamaran ini adalah masa ujian mental yang paling berat bagi Kamandaka. Ia harus melihat musuh-musuhnya, terutama Siliwarna, yang mulai memaksa Adipati untuk segera melangsungkan pernikahan dengan Dewi Ciptarasa. Kamandaka dalam wujud hewan hanya bisa mengepalkan tangannya yang berbulu. Ia harus menahan amarahnya agar rencana besarnya tidak hancur. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pedang, melainkan pada kemampuan untuk mengendalikan diri di saat paling kritis. Inilah bagian dari sejarah Purwokerto yang paling mistis. Sebuah pelajaran bahwa seorang pemimpin besar pernah mencicipi rasanya menjadi makhluk yang paling hina dan dianggap sebelah mata. Di balik bulu hitam Lutung Kasarung, berdenyut jantung seorang raja yang sedang mempersiapkan kebangkitan yang tak terduga. Ia sedang menunggu saat yang tepat, saat di mana ia akan menanggalkan kutukannya dan mengubah seluruh tanah pasir luhur menjadi sebuah permulaan yang agung. Ketegangan di pasir luhur mencapai titik didih. Senopati Siliwarna yang merasa di atas angin mendesak Adipati Kandadaha untuk segera meresmikan pernikahannya dengan Dewi Ciptarasa. Namun, takdir memiliki rencana lain. Di tengah persiapan pesta pora yang megah, sebuah ancaman besar muncul dari luar wilayah. Gerombolan perampok sakti dan pemberontak yang ingin menguasai kekayaan pasir luhur mulai mengepung gerbang kadipaten. Prajurit pasir luhur kocar-kacir. Siliwarna yang selama ini sombong ternyata tak mampu membendung serangan tersebut. Di saat kegelapan nyaris menelan kadipaten, sosok kera hitam besar, Lutung Kasarung, melompat dari dahan pohon beringin. Dengan gerakan yang lebih cepat dari kilat, ia menghalau para penyerang. Di depan mata sang adipati dan seluruh rakyat, sang lutung mengeluarkan cahaya keemasan dari tubuhnya. Perlahan namun pasti, wujud hewan itu meluruh, bulu-bulu hitamnya lenyap, dan sosok pemuda tampan dengan aura ksatria yang luar biasa kembali muncul. Itulah kebangkitan Kamandaka. Dengan kesaktian yang telah ditempa selama masa keprihatinan, Kamandaka memimpin perlawanan. Ia tidak membantai, melainkan menundukkan musuh dengan wibawanya. Siliwarna yang berkhianat akhirnya lari tunggang langgang karena malu dan takut. Setelah situasi kondusif, Kamandaka akhirnya berlutut di hadapan Adipati Kandadaha. Disitulah ia membuka jati dirinya yang sebenarnya sebagai Raden Banyak Catra dari Pajajaran. Pengakuan ini mengguncang seluruh Balairung. Sang Adipati merasa terhormat sekaligus menyesal telah menyia-nyiakan sang pangeran. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Alih-alih meminta tahta pasir luhur atau kembali ke Pajajaran untuk hidup mewah, Kamandaka justru memohon izin kepada Adipati untuk membuka sebuah pemukiman baru di wilayah hutan sebelah timur yang selama ini dianggap angker namun memiliki sumber mata air yang melimpah. Hamba ingin membangun sebuah tempat di mana rakyat tidak lagi dibeda-bedakan oleh kasta yang sempit, tempat di mana perdamaian menjadi hukum tertinggi, ucapnya tegas. Maka dimulailah proses pembukaan lahan tersebut. Kamandaka sendiri yang memimpin rakyat untuk membabat alas. Ia tidak bertindak sebagai raja yang memerintah, melainkan sebagai kawan yang ikut memanggul kayu. Saat lahan telah bersih dan bangunan-bangunan kayu yang rapi mulai berdiri, para sesepuh berkumpul untuk menentukan nama wilayah tersebut. Kamandaka berdiri di sebuah gundukan tanah, menatap Gunung Slamet yang agung. Ia teringat akan perjalanannya dari seorang pangeran, Raden Banyak Catra, menjadi seorang rakyat jelata, Kamandaka, lalu menjadi makhluk yang dianggap hina, lutung,
hingga kembali menjadi manusia yang tercerahkan. Tempat ini adalah saksi bisu awal mula perjuangan kita, kata Kamandaka dengan suara yang berwibawa. Maka, biarlah kita menamainya dari dua harapan besar, Purwo, yang artinya adalah permulaan atau awal mula. Karena disinilah kita memulai lembaran baru hidup kita dengan hati yang bersih. Dan Kerto yang berarti kemakmuran, kedamaian, dan keberhasilan yang diraih dengan kerja keras. Semoga wilayah ini menjadi awal mula dari kemakmuran yang tak pernah putus bagi anak cucu kita. Maka bergemalah nama Purwokerto ke seantero jagat. Nama itu bukan sekadar identitas geografis, melainkan sebuah janji politik dan spiritual. Kamandaka membangun Purwokerto dengan konsep tata ruang yang unik pada masanya. Ia meletakkan pusat keramaian dekat dengan sumber air sebagai simbol bahwa kehidupan harus mengalir dan memberi manfaat. Ia menikahi Dewi Ciptarasa dan memulai sebuah dinasti baru yang memadukan kehalusan budi Pajajaran dengan ketegasan jiwa masyarakat kaki Gunung Slamet. Kisah penamaan ini menjadi sangat legendaris karena mengandung pesan bahwa Kerto, kemakmuran, tidak akan pernah bisa dicapai tanpa adanya Purwo. Permulaan niat yang tulus. Kota ini tumbuh menjadi pusat perdagangan dan budaya yang disegani. Orang-orang dari berbagai penjuru datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi untuk belajar tentang bagaimana sebuah kota dibangun di atas nilai-nilai kesetaraan dan perjuangan yang luar biasa dari seorang pangeran yang mau menjadi lutung demi rakyatnya. Ratusan tahun telah berlalu sejak Raden Kamandaka pertama kali mengucapkan nama Purwokerto di bawah naungan Gunung Slamet. Hutan belantara yang dulu disinggahi oleh sang pangeran kini telah berubah menjadi aspal-aspal jalanan yang menghubungkan mimpi-mimpi jutaan orang. Namun, bagi mereka yang mau menajamkan indera dan membuka mata hati, jejak-jejak pelarian dan kemakmuran itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak terkubur oleh beton, melainkan hidup dalam napas setiap warganya. Jika Anda berkunjung ke Purwokerto hari ini, cobalah menepi sejenak dari hiruk-pikuk pusat kota dan melangkahlah ke arah utara menuju kawasan Baturaden. Nama Baturaden sendiri adalah sebuah prasasti hidup yang tak lekang oleh zaman. Secara etimologi, ia berasal dari kata Batur yang berarti pembantu atau rakyat jelata, dan Raden yang berarti bangsawan. Nama ini bukan sekadar penanda tempat, melainkan pengingat abadi tentang kisah cinta Kamandaka dan Ciptarasa, sebuah cinta yang merobohkan tembok kasta dan membuktikan bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada gelar kebangsawanan. Di sana, air terjun yang dingin dan kabut yang menyelimuti perbukitan seolah masih membisikkan doa-doa yang pernah dipanjatkan sang pangeran saat masa prihatin. Tak jauh dari sana terdapat Goa Sarabada. Goa dengan bebatuan belerang berwarna kekuningan ini konon menjadi tempat peristirahatan Kamandaka saat ia masih mengenakan wujud lutung Kasarung. Hingga kini, tempat tersebut memancarkan aura mistis yang tenang, seolah menjadi saksi bisu betapa beratnya transformasi spiritual yang harus dilalui seorang calon pemimpin. Masyarakat sekitar masih merawat tempat-tempat ini dengan rasa hormat, bukan sebagai pemujaan berhala, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan Pancer, pusat identitas mereka. Namun, jejak yang paling nyata dari sejarah Purwokerto sebenarnya tidak terletak pada batu atau bangunan, melainkan pada karakter manusianya. Pernahkah Anda bertanya mengapa orang Purwokerto dan sekitarnya memiliki bahasa yang sangat khas, yaitu bahasa Ngapak? Bahasa yang jujur apa adanya dan tanpa kasta bahasa yang rumit seperti wilayah Jawa lainnya? Inilah warisan asli semangat Kamandaka. Sifat Blakasuta atau bicara apa adanya adalah cerminan dari kejujuran Kamandaka saat melepas jubah pangerannya. Di Purwokerto, seorang pejabat dan rakyat biasa bisa duduk di warung mendoan yang sama, bicara dengan logat yang sama, mencerminkan nilai kesetaraan yang dulu diperjuangkan oleh sang pendiri kota. Budaya kuliner pun berbicara tentang sejarah ini, lihatlah mendoan. Tempe yang digoreng setengah matang, lembut namun berisi. Filosofi mendoan sangat mirip dengan perjalanan Kamandaka. Ia fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, namun tetap memiliki inti yang kuat. Kemakmuran atau Kerto yang dicita-citakan Kamandaka kini terwujud dalam bentuk Purwokerto sebagai kota pendidikan dan kota jasa yang ramah bagi siapa saja. Dari mahasiswa yang datang dari seluruh pelosok Nusantara hingga para pelancong yang mencari ketenangan, semuanya merasakan hal yang sama. Purwokerto adalah rumah yang hangat. Sejarah Jangan Kaget yang kita bahas sejak awal sebenarnya bermuara pada satu kenyataan bahwa Purwokerto dibangun bukan oleh ego seorang penakluk, melainkan oleh seorang pria yang berani kalah, berani menjadi rendah, dan berani memulai kembali dari titik nol.
Nama Purwokerto adalah sebuah pengingat bagi setiap orang yang datang ke sana, bahwa tak peduli seberapa hancur hidupmu hari ini, selalu ada ruang untuk sebuah Purwo awal yang baru demi mencapai Kerto kemakmuran di masa depan. Hingga saat ini, setiap kali Gunung Slamet mengeluarkan asap putihnya yang tenang, warga Purwokerto diingatkan bahwa mereka dijaga oleh sejarah yang besar. Mereka adalah keturunan dari keberanian dan ketulusan. Kota ini akan terus tumbuh, gedung-gedung akan semakin tinggi, namun ruh Kamandaka, sang lutung kasarung yang bijaksana, akan selalu bersemayam di sela-sela rimbunnya pohon beringin, dan di dalam hangatnya senyum warga ngapak yang legendaris. Purwokerto bukan hanya sebuah titik di peta Jawa Tengah. Ia adalah sebuah monumen hidup bagi siapa saja yang percaya bahwa takdir bisa dirubah, dan kemakmuran sejati adalah milik mereka yang berani berjuang dari bawah. Sobat Nusantara, kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang menyusuri jejak Raden Kamandaka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa identitas sejati kita tidak ditentukan oleh seberapa tinggi tahta yang kita duduki, melainkan oleh seberapa kuat karakter kita saat kita harus melepaskan segalanya. Purwokerto adalah bukti nyata bahwa sebuah tempat yang diberkati adalah tempat yang dibangun dengan niat yang tulus dan pengorbanan yang tanpa pamrih. Pelajaran terbesar bagi kita adalah, jangan pernah takut untuk memulai awal yang baru. Jangan pernah malu untuk belajar dari nol, karena setiap kerto yang agung pasti didahului oleh sebuah purwo yang penuh perjuangan. Terima kasih banyak telah menyimak narasi Jangan Kaget. Ternyata begini sejarah asal-usul Purwokerto yang sebenarnya, hingga detik terakhir. Saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk belajar tentang kekayaan budaya kita. Jika cerita ini menyentuh hati Anda atau memberikan wawasan baru, tolong berikan dukungan dengan menekan tombol like, bagikan ke media sosial Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe agar kita bisa terus menjaga nyala api sejarah Nusantara bersama-sama. Saya juga sangat ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian punya pengalaman unik saat berkunjung ke Purwokerto? Atau mungkin ada versi legenda lain yang kalian dengar dari kakek nenek kalian? Mari kita berdiskusi dengan sehat di bawah. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penuturan naskah ini. Saya pamit, tetaplah bangga dengan identitas kita, salam budaya Nusantara, dan sampai jumpa di video berikutnya.